Tahukah Anda, minuman yang terlihat sederhana dan menjadi rutinitas pagi bagi jutaan orang di seluruh dunia, secangkir kopi hangat, ternyata bisa menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar rasa dan aroma? Selama ini, kita menganggapnya hanya sebagai teman pengusir kantuk, teman ngobrol, atau pelengkap saat membaca koran di pagi hari. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik kehangatan dan kenikmatan itu, tersembunyi kekuatan luar biasa yang dapat memengaruhi kesehatan kita secara fundamental, terutama saat kita memasuki usia senja? Saya ingin menceritakan kisah nyata dari seorang kakek berusia 74 tahun. Sebut saja beliau Pak Herman. Selama bertahun-tahun, Pak Herman selalu merasa badannya mudah lelah, daya ingatnya mulai menurun, dan perutnya sering tidak nyaman. Ia menganggap semua itu adalah bagian alami dari proses penuaan. Ia sudah mencoba berbagai suplemen dan terapi, tapi hasilnya tidak banyak berubah. Sampai suatu hari, dokter menyarankannya untuk tidak berhenti minum kopi. Justru sebaliknya, ia diminta untuk kembali rutin meminumnya. Pak Herman yang selama ini menghindari kopi karena takut jantungnya berdebar, akhirnya mengikuti saran itu. Hasilnya sungguh mengejutkan. Perlahan tapi pasti, ia merasakan perubahan besar dalam kesehatannya. Stamina yang dulu hilang kini mulai kembali. Pikirannya terasa lebih jernih, dan ia tidak lagi kesulitan ke belakang setiap pagi. Perubahan ini bukan karena obat mahal atau terapi canggih, melainkan karena satu kebiasaan sederhana yang selama ini ia anggap sepele, rutinitas minum kopi di pagi hari. Kisah Pak Herman hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa pandangan kita tentang kopi mungkin masih keliru. Selama ini, kita dibanjiri oleh informasi yang saling bertentangan. Ada yang mengatakan kopi itu berbahaya bagi jantung, menyebabkan insomnia, dan mempercepat penuaan. Namun, di sisi lain, ilmu pengetahuan modern melalui berbagai penelitian justru menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan. Kopi ternyata bisa menjadi pelindung alami bagi otak kita dari penyakit Alzheimer. Ia bisa membantu menjaga kekuatan jantung, mengurangi risiko diabetes tipe 2, bahkan mendukung proses alami detoksifikasi tubuh kita. Pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Apakah kopi itu teman setia bagi tubuh kita yang menua, atau musuh diam-diam yang pelan-pelan merusak kesehatan? Apakah manfaat yang dibicarakan itu hanya mitos belaka atau didukung oleh data ilmiah yang kuat? Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas 6 fakta mengejutkan tentang kopi yang belum banyak diketahui orang. Fakta-fakta ini bukan sekadar omongan warung kopi, tapi didukung oleh studi ilmiah dan pengalaman nyata dari banyak lansia di dunia. Jika Anda berusia 60 tahun ke atas, atau Anda peduli pada kesehatan orang tua, kakek, atau nenek Anda, maka video ini sangat penting untuk disimak sampai akhir. Jangan sampai Anda melewatkan informasi yang bisa mengubah cara Anda melihat kopi selamanya dan mungkin saja menyelamatkan hari-hari ke depan. Jadi, siapkan secangkir kopi hangat, duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai perjalanan mengejutkan ini untuk mengungkap rahasia terbesar di balik minuman favorit kita semua. Fakta 1: kopi menurunkan risiko Alzheimer dan pikun. Sejak kita kecil, kita selalu diberitahu untuk menjaga kesehatan fisik agar bisa beraktivitas dengan baik. Tapi, seiring bertambahnya usia, ada satu bagian dari tubuh kita yang sering luput dari perhatian, padahal perannya sangat krusial, otak kita. Penyakit Alzheimer adalah salah satu momok terbesar bagi para lansia. Penyakit ini bukan hanya membuat kita mudah lupa menaruh kunci atau nama orang, tapi juga bisa merenggut kemampuan kita untuk mengenali keluarga, berkomunikasi, bahkan merawat diri sendiri. Banyak orang mengira Alzheimer adalah bagian alami dari proses menua, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperlambat atau bahkan mencegahnya. Dan salah satunya mungkin ada di dalam cangkir kopi yang Anda minum setiap pagi. Penelitian dari berbagai universitas terkemuka di dunia, seperti yang dilakukan oleh University of Florida, menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana minum kopi di pagi hari bisa menjadi salah satu pelindung terbaik bagi otak kita. Para peneliti menemukan bahwa orang berusia di atas 65 tahun yang rutin mengonsumsi kafein memiliki kemungkinan lebih rendah terkena Alzheimer dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita? Kafein yang terkandung dalam kopi bekerja layaknya penjaga malam yang sigap bagi otak. Ia membantu mencegah penumpukan plak beta amiloid, yaitu zat lengket yang ditemukan di otak penderita Alzheimer. Plak ini bisa mengganggu komunikasi antar sel otak, membuat otak perlahan kehilangan kemampuannya. Namun, dengan adanya kafein, proses pembentukan plak tersebut bisa ditekan. Selain itu, kopi juga mengandung antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan dan kerusakan sel otak akibat radikal bebas. Namun, tentu saja semua manfaat ini tidak berlaku tanpa syarat. Terlalu banyak kafein justru bisa menyebabkan masalah lain, seperti gangguan tidur, rasa gelisah, atau peningkatan tekanan darah. Oleh karena itu, para ahli menyarankan konsumsi kopi yang sehat untuk lansia adalah 1 hingga 2 cangkir per hari. Pilihlah kopi hitam murni yang diseduh tanpa gula berlebihan atau tambahan creamer tinggi lemak. Manfaat perlindungan kopi terhadap otak tidak hanya berlaku pada penderita Alzheimer, tapi juga pada mereka yang mengalami gangguan daya ingat ringan atau yang sering kita sebut pikun wajar. Dalam beberapa kasus, konsumsi kopi secara rutin bisa membantu menjaga konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat otak tetap aktif di usia senja. Jadi, lain kali Anda menyesap kopi di pagi hari, bayangkan bahwa Anda tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga sedang memberikan perisai alami yang kuat untuk menjaga otak Anda tetap tajam dan waspada. Karena menjaga kesehatan di usia lanjut tidak harus selalu rumit dan mahal, kadang cukup dengan memperbaiki kebiasaan kecil sehari-hari. Fakta 2, kopi memperkuat jantung dan membantu pergerakan usus. Jantung adalah mesin utama dalam tubuh kita. Sejak kita lahir hingga usia senja, jantung bekerja tanpa henti, berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, jantung mulai mengalami penurunan fungsi. Pembuluh darah bisa mengeras, detak jantung bisa menjadi tidak teratur, dan risiko penyakit jantung semakin meningkat. Lalu, siapa sangka jika secangkir kopi yang sering dituduh sebagai musuh jantung, justru bisa menjadi salah satu pendukung kesehatan jantung yang alami? Selama bertahun-tahun, kopi sering dianggap musuh bagi penderita masalah jantung. Banyak orang berpikir kopi menyebabkan jantung berdebar atau tekanan darah naik. Namun, riset-riset terbaru justru membalikan pandangan lama ini. Dalam batas yang wajar, kopi justru bisa membantu menjaga kekuatan dan kesehatan jantung, terutama bagi para lansia. Sebuah studi besar dari Journal of the American College of Cardiology menyebutkan bahwa konsumsi kopi rutin dalam jumlah sedang, yaitu 1 hingga 2 cangkir per hari, berhubungan dengan penurunan risiko gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Bahkan, penelitian ini dilakukan terhadap lebih dari 400.000 peserta selama 10 tahun. Bagaimana kopi bisa memberikan manfaat sebesar itu? Rahasianya ada pada kandungan antioksidan di dalamnya, seperti polifenol dan asam klorogenat. Zat-zat ini membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan, mencegah penumpukan plak kolesterol, dan melancarkan aliran darah ke jantung. Dengan kata lain, kopi bekerja seperti pelumas alami bagi sistem peredaran darah kita. Kopi juga memiliki efek antiinflamasi yang membantu menurunkan peradangan di dalam tubuh, termasuk di pembuluh darah. Namun, tentu saja ada catatan penting. Manfaat ini berlaku selama kopi tidak diminum berlebihan dan tanpa tambahan gula atau creamer berlemak tinggi. Terlalu banyak kafein bisa menyebabkan palpitasi jantung berdebar atau insomnia, yang justru berbahaya. Karena itu, jika Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan jantung tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menambah konsumsi kopi harian. Setelah membahas jantung, kita beralih ke masalah lain yang sangat umum di usia senja, sembelit atau konstipasi. Mungkin. Fakta 3, kopi meningkatkan energi, menurunkan risiko diabetes. Banyak orang mengira bahwa merasa lelah, lesu, dan tidak bersemangat adalah bagian yang tak terhindarkan dari usia yang menua. Tapi bagaimana jika ternyata rasa lelah itu bisa dikurangi dan suasana hati bisa diperbaiki hanya dengan secangkir kopi? Ya, ini bukan sekadar sugesti.
Penelitian menunjukkan bahwa kopi tidak hanya membantu tubuh tetap terjaga, tapi juga dapat meningkatkan energi dan memperbaiki suasana hati, terutama bagi lansia yang sering merasa mudah lelah atau cenderung murung. Kunci dari semua itu adalah kandungan kafein dalam kopi. Kafein bekerja dengan cara menghambat senyawa adenosin, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk dan lelah. Ketika adenosin ditekan, tubuh secara alami menjadi lebih waspada, penuh energi, dan fokus. Itulah sebabnya banyak dari kita merasa lebih segar dan siap memulai hari setelah menyesap kopi di pagi hari. Tapi, bukan hanya energi fisik yang meningkat, kafein juga merangsang pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, zat kimia yang berperan dalam menciptakan perasaan senang dan nyaman. Efek ini bisa membantu mengurangi gejala depresi ringan dan meningkatkan motivasi, yang sangat penting bagi lansia agar tetap aktif dan bahagia. Sebuah studi menarik dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kopi secara rutin memiliki risiko depresi yang lebih rendah. Bahkan, hanya dengan 2 cangkir kopi per hari, risiko tersebut bisa turun hingga 15%. Ini penting. Karena banyak lansia secara diam-diam mengalami kesepian, kehilangan semangat, atau perubahan suasana hati, apalagi setelah pensiun. Hal-hal kecil seperti bangun pagi dengan penuh energi bisa sangat berarti untuk kualitas hidup. Namun, sekali lagi, semuanya harus dilakukan dengan bijak. Kopi memang bisa memberi dorongan energi, tapi jika dikonsumsi terlalu banyak atau terlalu sore, bisa menyebabkan gangguan tidur. Dan perlu Anda tahu, kualitas tidur yang buruk justru dapat meningkatkan risiko depresi dan berbagai penyakit lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu penyakit paling umum yang menyerang lansia, diabetes tipe 2. Tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana seperti minum kopi secara rutin bisa membantu menurunkan risiko terkena penyakit ini? Ini bukan mitos, tapi didukung oleh banyak penelitian ilmiah. Salah satu studi terbesar dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa orang yang minum hingga 4 cangkir kopi per hari memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Bagaimana mungkin? Ternyata kopi mengandung senyawa alami seperti asam klorogenat yang membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Semakin sensitif tubuh terhadap insulin, semakin baik tubuh mengelola gula, dan risiko diabetes pun menurun. Tak hanya itu, kopi juga membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus, yang berarti lonjakan gula darah setelah makan tidak terjadi secepat biasanya. Tapi, ada peringatan penting. Manfaat kopi untuk diabetes hanya berlaku jika kopi diminum tanpa tambahan gula. Jadi, pilihlah kopi hitam murni atau paling tidak tambahkan sedikit susu rendah lemak tanpa pemanis. Kopi instan atau minuman kopi manis justru bisa meningkatkan risiko diabetes karena kandungan gulanya yang tinggi. Setiap hari, tanpa kita sadari, tubuh kita terpapar berbagai racun. Racun ini bisa datang dari mana saja, mulai dari makanan yang kita konsumsi, polusi udara, hingga obat-obatan yang kita gunakan. Seiring bertambahnya usia, organ-organ tubuh yang bertugas membersihkan racun, terutama hati dan ginjal, mulai kehilangan efisiensinya. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit dan mudah merasa lemas. Tapi, tahukah Anda bahwa kopi yang selama ini kita anggap hanya sebagai minuman biasa, ternyata bisa membantu proses detoksifikasi alami tubuh? Ya, kopi bukanlah sekadar pengusir kantuk. Dalam jumlah yang tepat dan dikonsumsi dengan bijak, kopi bisa menjadi sekutu kuat bagi hati dan ginjal, membantu tubuh membersihkan diri dari zat-zat berbahaya yang menumpuk seiring waktu. Kopi mengandung senyawa bernama kahweol dan cafestol yang terbukti memiliki efek hepatoprotektif, yaitu melindungi hati dari kerusakan. Dalam berbagai penelitian, kedua senyawa ini terbukti membantu merangsang enzim-enzim di hati yang bertugas menetralisir racun dan mengeluarkannya dari tubuh. Ini sangat penting bagi lansia, karena hati yang lemah berarti tubuh lebih mudah keracunan, lemas, dan mudah sakit. Selain itu, kopi juga membantu meningkatkan aliran empedu, cairan yang diproduksi hati dan berperan penting dalam pencernaan serta pengeluaran limbah dari tubuh.
Dengan meningkatnya produksi empedu, proses pembuangan racun dan kelebihan kolesterol menjadi lebih lancar. Menariknya lagi, kopi juga bersifat diuretik ringan, artinya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan melalui urin. Ini membantu proses pembersihan ginjal dan menjaga keseimbangan elektrolit. Tentu saja, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, karena sifat diuretiknya, kopi bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Jadi, jika Anda rutin minum kopi, pastikan juga untuk cukup minum air putih sepanjang hari agar tidak dehidrasi. Kedua, bagi lansia yang memiliki masalah ginjal atau hati serius, konsumsi kopi harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dan yang ketiga, hindari kopi yang dicampur dengan bahan-bahan yang justru menambah racun, seperti gula berlebihan, pemanis buatan, atau creamer dengan lemak trans. Kopi terbaik adalah kopi hitam murni, hangat, dan tanpa tambahan yang tidak perlu. Setelah menyimak semua fakta ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kopi jauh lebih dari sekadar minuman. Di balik aroma khas dan warna hitam pekatnya, kopi adalah sahabat tersembunyi yang menyimpan segudang manfaat. Kopi membantu melindungi otak kita dari risiko pikun, mendukung kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, membangkitkan energi dan semangat hidup, menurunkan risiko diabetes tipe 2, dan bahkan mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Semua manfaat ini bukan berarti kopi adalah obat ajaib, melainkan bagian dari gaya hidup sehat lansia, asalkan dikonsumsi dengan benar dan bijaksana. Setelah mendengar keenam fakta mengejutkan tentang kopi, mungkin kini Anda mulai memandang secangkir kopi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar minuman pagi untuk mengusir kantuk, tapi sebagai sahabat setia yang menyimpan banyak manfaat tersembunyi, khususnya untuk tubuh yang menua. Kita sudah belajar bahwa kopi bukan hanya tentang rasa atau aroma. Di balik kehangatannya, kopi membantu melindungi fungsi otak dari risiko Alzheimer, mendukung kesehatan jantung, memperlancar pencernaan, membangkitkan energi dan semangat hidup, menurunkan risiko diabetes tipe 2, dan bahkan mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Semua manfaat ini tentu bukan berarti kopi adalah obat ajaib yang menyembuhkan segalanya. Namun, dengan cara yang alami dan sederhana, kopi bisa menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat para lansia. Manfaat ini bisa kita dapatkan asalkan kita mengonsumsinya dengan cara yang benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Saya punya 3 langkah sederhana untuk Anda. Pertama, pilih kopi yang murni dan berkualitas. Hindari kopi instan yang penuh gula, pemanis buatan, atau bahan kimia tambahan yang justru bisa merusak kesehatan. Cobalah beralih ke kopi hitam tanpa gula atau tambahkan sedikit madu jika Anda butuh rasa manis yang alami. Kedua, perhatikan porsinya. Untuk para lansia, 1-2 cangkir kopi per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa efek samping. Jangan berlebihan, karena terlalu banyak kafein bisa menyebabkan jantung berdebar, gelisah, atau gangguan tidur. Ketiga, minumlah kopi di waktu yang tepat. Pagi hari atau menjelang siang adalah waktu terbaik. Hindari minum kopi setelah sore hari agar tidur malam Anda tidak terganggu, karena tidur yang cukup juga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan. Yang terpenting, dengarkan tubuh Anda sendiri. Jika setelah minum kopi Anda merasa tidak nyaman, mual, atau perut terasa perih, bisa jadi tubuh Anda kurang cocok atau ada kondisi khusus yang perlu diperhatikan. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki penyakit tertentu seperti MAC, hipertensi, atau gangguan jantung. Sahabat lansia, usia boleh menua, tapi semangat hidup kita tetap bisa menyala. Dan kadang, sumber semangat itu bisa datang dari hal-hal yang paling sederhana, seperti menikmati secangkir kopi sambil duduk di teras, ditemani suara burung, dan matahari pagi. Jadi, jangan ragu untuk merangkul manfaat kopi, asalkan dilakukan dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Karena menjaga kesehatan di usia lanjut tidak harus selalu rumit dan mahal. Kadang, cukup dengan memperbaiki kebiasaan kecil sehari-hari, tubuh kita akan memberikan balasan yang luar biasa. Sebelum video ini berakhir,
Saya ingin bertanya kepada Anda, dari 6 fakta yang sudah kita bahas, fakta mana yang paling mengejutkan atau belum pernah Anda dengar sebelumnya? Tulis di kolom komentar, ya. Saya sangat ingin tahu pengalaman dan kebiasaan Anda terkait kopi. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lansia bisa mendapatkan informasi penting seperti ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Anda tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah mendengar ketiga fakta mengejutkan tentang kopi, mungkin kini Anda mulai memandang secangkir kopi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar minuman pagi untuk mengusir kantuk, tapi sebagai sahabat sejati yang menyimpan banyak manfaat tersembunyi, khususnya untuk tubuh yang menua. Kita sudah belajar bahwa kopi membantu melindungi otak, mendukung kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, membangkitkan energi, menurunkan risiko diabetes, dan mendukung detoksifikasi tubuh. Semua manfaat ini tentu bukan berarti kopi adalah obat ajaib. Namun, dengan cara yang alami dan sederhana, kopi bisa menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat lansia. Kuncinya adalah bijak dalam mengonsumsi. Pilih kopi murni, perhatikan porsinya, dan minum di waktu yang tepat. Yang terpenting, selalu dengarkan tubuh Anda sendiri. Sebelum video ini berakhir, saya ingin bertanya, dari 6 fakta yang sudah kita bahas, fakta mana yang paling mengejutkan atau belum pernah Anda dengar sebelumnya? Tulis di kolom komentar, ya. Saya sangat ingin tahu pengalaman dan kebiasaan Anda terkait kopi. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lansia bisa mendapatkan informasi penting seperti ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Anda tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.